Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film Babysitter Mazda yang dirilis pada tahun 2020. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang wanita cantik bernama Josie. Saat ini Josie sedang diantar menuju ke rumah keluarga Castillo oleh ibunya karena Josie disuruh untuk menjadi babysitter. Keluarga Castillo terdiri dari Rick Castillo, istri Rick yang bernama Jen Castillo, serta anak mereka satu-satunya yang bernama Sofia Castillo. Rick dan Jen akan pergi pada malam hari untuk merayakan hari Natal. Jadi Rick dan Jen menyuruh Josie datang ke rumah untuk menjaga anak mereka yaitu Sofia. Di perjalanan menuju ke rumah keluarga Castillo, ibu Josie yang bernama Catherine merasa sangat kebingungan mencari arah yang benar menuju ke rumah keluarga Castillo karena di sekeliling mereka hanya terlihat pepohonan dan sama sekali tidak ada rumah penduduk. Melihat jalan yang Catherine tempuh sangat menakutkan, ibunya langsung menyuruh Josie untuk tidak pergi ke rumah keluarga Castillo. Namun Josie meyakinkan ibunya bahwa dirinya akan baik-baik saja. Setelah sekian lama tersesat, pada akhirnya Josie dan Catherine tiba di rumah keluarga Castillo. Setelah Catherine pulang, Josie mulai mengajak Sofia untuk bermain peta umpet. Setelah sekian lama mencari, akhirnya Josie menemukan Sofia yang sedang bersembunyi di sebuah lemari lantai atas. I don't know where Sophia could be. I mean, I've searched like... Karena mereka berdua merasa kelaparan, akhirnya mereka memutuskan untuk memesan pizza. Selagi menunggu pizza, mereka ingin bermain peta umpet lagi. Akan tetapi tak berselang lama terdengarlah suara bel rumah yang ternyata itu adalah Rick dan Jen yang sudah pulang dari pesta Natal. Ternyata tak hanya Rick dan Jen saja, melainkan ada tetangga jauh mereka yang bernama Sadie dan Pets yang juga mampir ke rumah Rick. Setelah melihat muka Sadie lebih dekat, ternyata Josie kenal padanya karena mereka berdua pernah satu sekolah dasar. Sadie dan Pets datang ke sana bukan tanpa tujuan. Mereka sedang membahas bisnis mereka yang akan dibangun dalam waktu dekat. Karena tidak ingin mencampuri urusan mereka, akhirnya Josie segera bermain peta umpet bersama dengan Sofia. Tanpa disadari oleh Josie, HP milik Josie masuk ke dalam sela-sela kursi. Dalam peta umpet itu, Josie bersembunyi di bawah meja makan, sedangkan Sofia akan mencari keberadaan dari Josie. Saat sedang bermain peta umpet, tiba-tiba bel berbunyi dan Sofia mengatakan bahwa itu adalah kurir pizza. Tapi setelah Rick mengeceknya, ternyata dia bukanlah kurir pizza, melainkan sosok yang tidak dikenal yang malah memukul Rick hingga dia pun tidak bisa berkutik. Melihat hal itu, Pets mencoba membantu Rick, tapi sayangnya sosok yang tidak dikenal itu langsung menembak Pets di tempat sehingga membuatnya meninggal. Tak hanya Pets saja, melainkan Sadie juga ditembak. Ternyata pria itu tidaklah sendiri, dia dibantu oleh dua orang lainnya. Usur punya usur, ternyata mereka bernama Boy, Nathan, dan pemimpin mereka yang bernama Melinda. Dari bawah meja makan, Josie hanya bisa melihat mereka dari kejauhan. Boy dan Nathan segera mengikat Rick, Jen, dan Sofia. Tak hanya itu saja, mereka juga menghancurkan semua HP agar mereka tidak bisa menghubungi pihak kepolisian. Rick kemudian bertanya tentang identitas dari mereka dan juga motif mereka datang ke rumah ini. Pada awalnya, Rick berkeinginan untuk memberikan mereka uang, berharap mereka mau pergi dari tempat itu. Tapi ketika ditawarkan uang dengan nominal yang sangat banyak, ternyata ketiga orang itu tidak tertarik dengan uang. Mereka bertiga sengaja datang ke sana untuk mencari sebuah kotak yang berisikan topeng yang sudah terkubur sejak lama di rumah ini. Dahulu rumah ini dimiliki oleh sekelompok sekte satanisme yang gemar memuja iblis. Jadi maksud kedatangan mereka bertiga adalah untuk mencari kotak yang berisi topeng peninggalan kelompok satanisme itu. Tak hanya itu saja, mereka berencana untuk membunuh keluarga Castillo dan menjadikan mereka tumbal pada iblis yang mereka puja. Kemudian Rick pun ingat bahwa Josie sedang bersembunyi di bawah meja makan. Lalu Rick memberitahu mereka bertiga bahwa terdapat HP miliknya yang terletak di lantai atas yang bisa mereka ambil, karena di dalamnya terdapat seluruh akses akun mulai dari akun bank dan lain sebagainya. Tapi karena tujuan mereka bukan mencari uang, akhirnya Boy mulai mematahkan satu persatu jari milik Rick. Sementara Josie yang mendengar kalau di lantai atas terdapat HP, berniat untuk mencari HP tersebut di lantai atas. Seperti yang kita lihat di awal, HP Josie masuk ke sela-sela kursi sehingga membuat Josie merasa sangat bingung mencari keberadaan dari ponselnya. Itu diakibatkan oleh kecerobohan yang dibuat oleh Josie. Secara perlahan, Josie mulai keluar dari bawah meja menuju ke pintu keluar, karena pintu keluarlah yang paling dekat dengan Josie.
Setelah sampai di luar, Josie berusaha dengan sekuat tenaga untuk memanjat pohon menuju lantai 2. Sementara itu di dalam rumah, Boy mulai mengeluarkan peta rumah mengenai tata letak kotak yang berisi topeng. Boy mulai naik ke lantai atas untuk mencari topeng tersebut, sementara Melinda dan Nathan akan berdiam diri di lantai bawah untuk mencari portal dunia gaib. Kembali lagi ke Josie. Setelah sekian lama berjuang, akhirnya Josie berhasil naik ke lantai 2 dan bergegas mencari HP yang dimaksud oleh Rick. Setelah berkeliling cukup lama, akhirnya Josie berhasil menemukan ponsel tersebut, tapi sayangnya baterai pada ponselnya habis, sehingga Josie harus mencari charger untuk mengisi daya pada HP-nya agar ia bisa menelpon pihak kepolisian. Sesaat setelah mengambil HP itu, Josie mendengar suara-suara yang mulai mendekat ke arah kamar. Josie pun segera bersembunyi di kamar mandi agar tidak ketahuan oleh mereka. Melalui sela-sela tirai, Josie melihat Melinda dan juga Boy yang sedang menghancurkan tembok. Sementara itu di lantai bawah, Nathan ditugaskan untuk menghancurkan lantai karena di bawah sana terdapat portal dunia gaib. Tak lama setelah itu terdengarlah suara bel rumah yang memaksa Melinda dan Boy untuk turun ke lantai bawah. Ternyata itu adalah si tukang pengantar pizza yang bernama Sam. Saat sampai di tempat itu, Sam secara tidak sengaja melihat foto Rick dan ternyata Rick ini adalah pengusaha sukses dan terkenal, sehingga membuat Sam termotivasi untuk mengikuti jejak dari Rick. Pada awalnya Sam ingin bertemu dengan Rick, tapi tidak diperbolehkan oleh Melinda. Melinda malah mengusir Sam dari tempat tersebut. Josie yang melihat Sam mencoba untuk melambai-lambaikan tangan, dan di saat yang sama pula Sam mengambil HP-nya untuk memotret keadaan rumah Rick untuk dipamerkan kepada teman-temannya. Tapi Sam malah dibuat terkejut ketika melihat sosok wanita yang sedang melambai-lambaikan tangan. Karena Sam sempat mengambil foto rumah itu membuat Melinda menjadi sangat marah dan dia berencana untuk membunuhnya. Sam yang merasa terancam segera berlari menuju ke hutan, namun sayangnya ia tertangkap dan dibunuh oleh Boy. Boy mulai mengambil HP milik Sam dan alangkah terkejutnya karena ternyata masih ada orang di dalam rumah tersebut selain keluarga Castillo. Oleh sebab itu, Boy mengajak Melinda dan Nathan untuk menangkap wanita tersebut. Di lantai atas, Josie pun sangat terkejut bertemu dengan Melinda dan anak buahnya. You were right, Boy. Mereka langsung mengikatnya di kursi agar dia tidak bisa pergi. Your babysitter blood is a poor substitute for your mother's. Setelah itu mereka pergi ke lantai bawah untuk mempersiapkan ritual untuk menumbalkan keluarga Castillo. Dalam keadaan terikat, untungnya ada Sadie yang dalam keadaan sekarat mencoba membantu Josie untuk melepaskan diri. Tak lama setelah itu, Sadie meninggal dunia karena kehabisan banyak darah. Lalu Josie memiliki ide cemerlang di mana ia mulai melepas jaket miliknya dan dipasangkan ke tubuh Sadie untuk mencegah Melinda dan anak buahnya. Lalu Josie membuat jebakan-jebakan agar bisa membunuh kelompok tersebut. Sementara itu, Melinda dan anak buahnya akhirnya berhasil menemukan portal dunia gaib. Setelah itu, Nathan menyuruh Boy untuk membawa mobil pengantar pizza jauh ke dalam hutan. Setelah itu, Nathan kembali ke dalam rumah dan melihat Josie yang hanya diam saja dan tidak bergerak sama sekali. Merasa curiga, Nathan mulai mendekatinya dan ternyata itu bukanlah Josie, melainkan Sadie yang tengah menggunakan jaket milik Josie. Merasa sangat kesal karena telah ditipu, Nathan berusaha mencari keberadaan dari Josie. Hingga pada akhirnya ia berhasil menemukan keberadaan dari Josie. Lalu terjadilah pertarungan antara Josie dan Nathan. Singkat cerita saja, Josie berhasil mengalahkan Nathan dengan mendorongnya dari ketinggian. Setelah berhasil membunuh Nathan, ia pun mulai berjalan keluar dari kamar itu. Secara tidak sengaja, Josie menemukan charger HP dan segera mengisi daya pada HP tersebut. Lalu terdengarlah suara-suara yang ternyata itu adalah Boy yang ingin mengambil kotak yang berisi topeng. Ketika melihat topeng iblis itu dari dekat, Boy pun melihat HP yang berada di lantai. Dengan cepat, Boy pun langsung menghancurkan HP tersebut. Ketika Boy berada di kamar mandi untuk mencuci tangan, kesempatan itu kemudian diambil oleh Josie untuk mendekati Boy, dan akhirnya ia berhasil membuat Boy terkapar. Tapi ternyata Boy masih sangat kuat dan mulai mengejar Josie. Josie pun mulai memancing Boy menuju ke jebakan yang telah ia buat. Jebakan yang tadi ia buat akhirnya berhasil membuat Boy meninggal di tempat. Keributan yang terjadi didengar langsung oleh Melinda, dan Melinda segera mendatangi Boy yang dalam keadaan sekarat. Melinda yang melihat hal itu tidak tinggal diam. Ia mulai mengancam Josie jika Josie tidak keluar dari tempat persembunyian, maka nyawa Sophia yang akan jadi taruhannya.
Josie kemudian ingat tentang topeng yang ditemukan oleh Boy dan langsung mengambil topeng tersebut. Topeng-topeng itu rencananya akan Josie hancurkan di depan mata dari Melinda. Agar topengnya tidak dihancurkan, Melinda membuat kesepakatan dengan Josie di mana Melinda akan menyerahkan Sofia pada Josie. Namun dengan syarat Josie harus memberikan kotak yang berisi topeng pada Melinda. Sebelum memberikan kotak itu, Josie mengajak Melinda untuk bermain peta umpet. Ketika sedang mencari Josie di lantai atas, tiba-tiba Josie muncul dari belakang Melinda dan langsung menusuk Melinda di bagian leher. Tentu yang ditusuk itu adalah bagian vital sehingga Melinda akan kehilangan banyak darah dan akan meninggal dalam waktu beberapa detik. Dalam rentan waktu itu, Melinda mencoba membunuh Sofia, tapi beruntungnya ada Josie yang menggagalkan aksi tersebut. Berkat Josie, pada akhirnya Sofia berhasil selamat dari serangan Melinda. Pada akhirnya, Rick dan Jay merasa berterima kasih pada Josie karena telah menyelamatkan keluarganya dari ancaman kelompok tersebut. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan, gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.